Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Karisatun Nawafila, Fadila Nur Karimah, dan saya sendiri Novia Wulandari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sediaan injeksi. Apa itu sediaan injeksi? Menurut FI3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Rute-rute sediaan injeksi ada dua, yaitu parenteral volume kecil dan parenteral volume besar. Yang pertama ada parenteral volume kecil, diantaranya ada intramuskular, diinjeksikan ke dalam obat, kemudian ada intravena, diinjeksikan ke dalam vena, dan ketika tidak ada absorpsi, puncak konsentrasi dalam darah terjadi dengan segera, dan efek yang diinginkan dari obat diperoleh hampir sekejap. Kemudian ada subkutan atau injeksi hipodermik, diberikan di bawah kulit. Ada rute intraarterial, disuntikan langsung ke dalam arteri, digunakan untuk rute intravena ketika aksi segera diinginkan dalam daerah perifer tubuh. Yang terakhir ada intraspinal, diinjeksikan ke dalam kanal spinal, menghasilkan konsentrasi tinggi dari obat dalam daerah lokal untuk pengobatan penyakit neoplastik seperti leukemia. Yang selanjutnya ada parenteral volume besar, diantaranya ada intravena dan subkutan. Yang pertama, intravena. Keuntungan rute ini adalah jenis-jenis cairan yang disuntikan lebih banyak, serta efek sistemik dapat segera dicapai. Sedangkan untuk kerugiannya berupa gangguan kardiovaskuler dan pulmonar dari peningkatan volume cairan dalam sistem sirkulasi mengikuti pemberian cepat volume cairan dalam jumlah besar. Yang kedua ada subkutan. Penyuntikan subkutan atau hipodermolisis menyiapkan sebuah alternatif ketika rute intravena tidak dapat digunakan. Cairan volume besar secara relatif dapat digunakan, tetapi injeksi harus diberikan secara lambat. Keuntungan dari sediaan steril yang pertama, ada respon fisiologis yang cepat dapat dicapai. 2. Terapi parenteral diperlukan untuk obat-obat yang tidak efektif secara oral atau yang dapat dirusak oleh saluran pencernaan. Ketiga, obat-obat untuk pasien yang tidak kooperatif, mual, atau tidak sadar harus diberikan secara injeksi. 4. Terapi parenteral memberikan kontrol obat dari ahli karena pasien harus kembali untuk pengobatan selanjutnya. Kerugian dari sediaan injeksi diantaranya yang pertama, bentuk sediaan harus diberikan oleh orang yang terlatih dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan pemberian rute lain. Yang kedua, pada pemberian parenteral dibutuhkan ketelitian yang cukup untuk pengerjaan secara aseptis. Ketiga, obat yang diberikan secara parenteral menjadi sulit untuk mengembalikan efek fisiologisnya. Keempat, bentuk sediaan parenteral lebih mahal dibanding metode rute yang lain. Selanjutnya ada praformulasi. Cakupan studi praformulasi untuk sediaan injeksi diantaranya yang pertama ada organoleptis. Adalah studi praformulasi yang harus dilakukan untuk mengetahui pemberian zat aktif yang terdiri dari warna, bentuk, aroma, dan rasa zat aktif dengan menggunakan terminologi deskriptif. Kedua ada analisa fisikokimia. Diantaranya ada data kualitatif dan data kuantitatif, merupakan bagian penting dalam studi praformulasi, yaitu untuk penetapan identitas dan kadar zat aktif. Yang kedua ada kemurnian, dimaksudkan agar bahan aktif atau bahan tambahan yang digunakan tidak mengalami kontaminan, sehingga sediaan steril yang dihasilkan memiliki efek terapi yang maksimal. Formulasi terdiri dari 3 zat. Yang pertama ada zat aktif atau active ingredient, merupakan bahan yang diharapkan memberikan efek terapi. Sebagian besar zat aktif yang digunakan untuk sediaan injeksi bersifat larut air atau dipilih bentuk garamnya yang larut air. Kedua ada zat pembawa atau pelarut, zat pembawa berair atau zat pembawa tidak berair. Sebagian besar produk parenteral menggunakan pembawa air. Hal tersebut dikarenakan kompatibilitas air dengan jaringan tubuh dapat digunakan untuk berbagai rute pemberian.
Yang ketiga ada zat tambahan atau non-active ingredient atau excipient. Macam-macam zat pembantu atau excipient dalam pembuatan sediaan injeksi meliputi zat antibakteri, antioksidan, dapar, dan pembantu isotonis. Proses pembuatan sediaan injeksi. Secara garis besar, proses pembuatan larutan injeksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cara aseptik. Digunakan apabila bahan obatnya tidak dapat disterilkan karena akan rusak atau mengurai. Digunakan cara sebagai berikut, yaitu ada zat pembawa, zat pembantu, wadah, serta alat-alat gelas dalam pembuatan, disterilkan sendiri-sendiri. Kemudian, bahan obat, zat pembawa, dan zat pembantu dicampur secara aseptik dalam ruang aseptik hingga terbentuk larutan injeksi, kemudian dikemas secara aseptik. Skema pembuatan secara aseptik seperti pada Selanjutnya, proses pembuatan yang secara non-aseptik. Dilakukan sterilisasi akhir. Caranya, bahan obat dan zat pembantu dilarutkan ke dalam zat pembawa dan dibuat larutan injeksi. Kemudian disaring hingga jernih dan tidak boleh ada serat yang terbawa ke dalam filtrat larutan. Masukkan ke dalam wadah dalam keadaan bersih dan sedapat mungkin aseptik. Setelah dikemas, hasilnya disterilkan dengan cara yang cocok. Berikut merupakan skema pembuatan secara non-aseptik. Bangunan dan fasilitas. Bangunan industri harus didirikan di lokasi yang terhindar dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, bangunan industri harus memenuhi persyaratan higien dan sanitasi. Selanjutnya, bangunan industri harus memiliki ruang-ruang pembuatan yang rancang bangun dan luasnya sesuai dengan bentuk, sifat dan jumlah obat yang dibuat, dan jenis dan jumlah alat yang digunakan, jumlah karyawan yang bekerja, serta fungsi ruangan. Selanjutnya, memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan antara satu ruangan dengan ruangan yang lain mengikuti urutan tahap produksi. Bangunan industri didirikan atas sifat yang kokoh, dengan tujuan agar bisa terhindar dari bencana seperti gempa dan banjir. Poin selanjutnya adalah personalia. Pada industri farmasi, bertanggung jawab menyediakan personal yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Oleh karena itu, seluruh personal harus mempunyai kualitas yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya. Seluruh personal hendaknya memahami prinsip pembuatan obat yang benar dan memperoleh pelatihan awal yang berkesinambungan, termasuk instruksi yang berhubungan dengan higien yang menyangkut pekerjaan. Sanitasi. Sanitasi area bersih sangatlah penting. Hendaknya dibersihkan secara menyeluruh sesuai program tertulis. Bila menggunakan disinfektan, hendaklah memakai lebih dari satu jenis. Pemantauan hendaklah dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perkembangan galur mikroba yang resisten dengan mempertimbangkan efektivitasnya yang terbatas. Lampu ultraviolet hendaklah tidak digunakan untuk menggantikan disinfektan kimiawi. Indikator biologi dan kimiawi. Yang pertama, ada indikator biologi. Penggunaan indikator biologi kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan pemantauan secara fisik, kecuali pada sterilisasi dengan gas etilen oksida. Yang kedua, ada indikator kimiawi. Indikator kimiawi untuk sterilisasi secara panas, gas etilen oksida, dan radiasi biasanya dalam bentuk pita atau lembaran adhesif, kartu bercak warna, tabung kecil atau saset. Indikator tersebut akan berubah warna akibat reaksi kimiawi karena proses sterilisasi. Karena ada kemungkinan perubahan warna terjadi sebelum proses sterilisasi selesai. Indikator tersebut tidak cocok untuk pembuktian sterilisasi sempurna
kecuali dosimeter plastik yang digunakan pada sterilisasi cara radiasi. Poin terakhir adalah pengawasan mutu. Uji sterilitas ini hendaklah divalidasi untuk produk yang berkaitan. Sampel yang diambil untuk pengujian sterilitas hendaklah mewakili keseluruhan batch, tetapi secara khusus hendaknya mencangkup sampel yang diambil dari bagian batch yang dianggap paling resiko terhadap kontaminasi. Misalnya, yang pertama, untuk produk yang diisi secara aseptik, sampel hendaknya mencangkup wadah yang diisi pada awal dan akhir proses pengisian batch, serta setelah intervensi yang signifikan. Yang kedua, untuk produk yang disterilisasi secara panas dalam wadah akhir, sampel hendaknya diambil dari bagian muatan dengan suhu terendah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.